Oke, selanjutnya peta yang kelima yaitu peta pembuatan DAS daerah aliran sungai. Ini cukup lumayan ribet. Jadi yang pertama kita bikin project raster baru atau proyeksi baru dengan cara ArthurBox, Data Management Tools, Projection and Transformation, Project Raster. Masukin map yang emang kita pakai, potongan awal. Aku kasih nama Project Raster Tuban Detektif. Waktu koordinasi sistemnya projected UTM 84 Southern Hemisphere 49S. Oke. Nah, setelah rasternya kita buat, kita resample dengan cara ArthurBox, Data Management Tools, raster processing, sample. Nah, di sini input rasternya bisa yang masukin data tadi, project raster res Tuban Detektif. Nah, itu bebas sih, yang penting teman-teman ingat. Nah, untuk XY-nya kita cell size-nya kanan kiri atas bawah itu jadi 50x50. Oke. Oke, setelah kebentuk kita lakukan fill lagi dan spatial analysis tools, hidrologi, fill. Di sini bisa masukin yang barusan dibikin, fill Kap Tuban. Berhubung tadi kita udah bikin yang ukuran di sampel 25x25, jadi kita bikin lagi biar enggak pusing namanya. Oke, fill sudah. Habis itu kita bikin arah aliran sungainya, flow direction. Kita masukin fill flow dir Kap Tuban Detektif. Nah, kita bikin flow direction, inputnya fill, terus outputnya bebas mau dinamain apa. Nah, ini hasil dari flow dir-nya. Habis itu kita bikin akumulasi dari aliran sungainya, hidrologi, flow akumulasi. Nah, input flow direction. Nah, di sini bisa masukin flow dir yang udah dibuat barusan. Outputnya kita di sini aja flow X Kap Tuban Detektif. Itu oke. Jadi nanti flow X ini bakalan mengakumulasi kira-kira dari tiap aliran sungai itu
airnya itu bakalan terkumpul di daerah mana. Kemudian habis itu biar memperjelas suatu kondisi akumulasinya, kita bikin kondisional atau con di bagian spatial analysis tools, kondisional, con. Input conditional raster, kita masukin flow dir-nya, sedangkan untuk true-nya yang terakumulasi secara real itu berapa, apa itu rasanya kita masukin flow x. Itu outputnya jangan lupa diganti biar rapi aja. Con cup Tuban titik, itu klik OK. Oke, jadi connya sudah terbentuk. Jadi zoom to layer. Habis itu kita bikin pola aliran sungainya dengan cara spatial analysis tools, hidrologi, stream to feature, stream order, atau bikin ordo sungainya. Untuk input stream raster itu kita masukin conditional yang bisa dibikin, flow direction, di sini bisa masukin flow dir. Habis itu kita ganti stream order cup Tuban titik. Itu oke. Jadi dari stream order nanti kita bisa analisis ordo sungai yang ada di sini tuh apa aja, seperti itu. Habis itu kita bikin akumulasi dari semua aliran yang ada di bagian Tuban ini atau bagian wilayah teman-teman dengan cara kita membuat basin hidrologi. Kita klik basin. Nah, di basin ini nanti bisa memprediksi bagian-bagian yang emang lebih banyak menahan atau mungkin menampung aliran sungainya. Nah, di sini udah terbentuk basinnya, bisa dilihat. Kalau emang pengen memperjelas ketinggian dari suatu basin, klik kanan, properti simbologi. Ini bisa diganti dari hijau ke merah. Itu klik OK. Nah, ini nanti bisa diprediksi wilayahnya tuh yang banyak menerima air pastinya di daerah sini. Hulu hilirnya bisa dicek lewat basin lah. Habis itu kita bikin linknya atau stream linknya, gabungan beberapa aliran sungainya dengan cara stream link, input stream rasternya bagian step conditional tadi, flow directionnya masukin klik OK. Nanti membentuk aliran sungainya. Nah, ini bentuk aliran sungainya. Jadi di sini bisa jelas nih, turun ke bawah, dari atas ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, seperti itu. Nanti bisa dianalisis. Habis itu kita bikin ordo sungai yang baru. Ini kan udah kebentuk nih, Strehler segala macam. Nah, untuk memperjelas ordo sungainya dengan cara stream order, input stream rasternya kita masukin stream link, flow directionnya kita masukin flow dir yang udah dibikin tadi,
Di sini stream order tuban titik div. Nah, ini nanti bakal memperjelas ordo-ordo sungai yang terbentuk di sini, dari sini. Nah, kalau muncul. Nah, ini memperjelas. Habis itu, kita melakukan penebalan atau memperjelas aliran-aliran yang terbentuk dari sini dengan cara stream spatial analysis tools, hidrologi, bikin stream to feature. Input stream rasternya, hasil stream order ini, flow direction, itu masukin flow diri yang memang sudah kita ada. Nah, kita masukin namanya stream feature cup tuban. Nah, untuk ekstensinya berhubung ini partikel-partikel pembantu itu SHP. Klik OK. Nah, ini jadi udah terlihat jelas ordo sungainya, aliran sungainya itu dari mana aja. Habis itu kita bisa memperjelas penebalan di bagian stream ordernya dengan cara stream feature, di klik kanan, properties, simbologi, show-nya kita bikin quantities biar memperjelas volume yang memang ada di sini itu berapa aja. Kita ke graduated symbols, value-nya kita ubah ke grid code, kita classify, ubah ke 6, klik OK, lalu apply dan OK. Nah, di sini jadi yang tebal ini pastinya aliran sungai utama. Nanti bisa buat analisis teman-teman semuanya. Habis itu kita mulai membuat das wilayahnya. Selanjutnya setelah kita membuat aliran-aliran dan ordo sungai yang ada pada wilayah kalian masing-masing, contohnya aku pakai Tuban, kita bikin titik-titik dasnya. Atau yang pertama kita bikin dulu shapefile-nya yang baru dengan cara masuk ke katalog, masuk ke folder kalian, habis itu klik kanan di folder kalian, habis itu klik new, klik shapefile, namain aja catch out Tuban, habis itu klik OK. Nah, ini layar baru terbentuk. Habis itu kita buka editornya, start editing. Kita pilih catch out Tuban. Setelah itu kita bisa milih salah satu di sini. Aku milih di daerah kali yang nantinya bakalan aku jadiin titik dasnya. Nah, cara bikin titiknya yaitu klik editor, setelah dinyalain klik editor, habis itu editing windows, create feature, habis itu catch out tubannya di double klik, jadi OK. Nah, teman-teman bisa milih di bagian mana itu nanti bakalan dipilih. Nah, aku milih di bagian sini, ini 1. Jadi pilih 3 titik, jangan di pojok, jangan di 2 dan 3.
Berarti 3 titik di sini, 3 titik tangkapan. Setelah itu editornya bisa dimatiin. Save edit. Itu editornya bisa dimatiin. Nah, kita di sini udah kebentuk 3 titik. Misal kurang gede bisa di titik, size-nya bisa ditambahin. Contoh ke 8 gitu. Nah, ini 3 titiknya udah kelihatan. Habis itu kita bikin luasan yang terbentuk dari 3 titik ini. Caranya kita balik ke katalog. Kita ke Art Toolbox. Habis itu ke Spatial Analysis Tools. Habis itu ke hidrologi, kita snap point. Jadi kita menangkap 3 titik yang udah diambil ini. Nah, ini input rasternya. Kita pilih catch out to ban. Habis itu input accumulation raster, di sini bisa masukin flow egg yang udah dibikin tadi. Nah, ini bisa bebas taruh di mana. Snap pur to ban. So, klik OK. Jadi di snap point ini nanti bakalan menangkap kira-kira luasan dari 3 titik yang dipilih itu luasnya atau volumenya bakalan seberapa jauh. Kita tunggu snap point-nya terbentuk. Nah, oke. Udah terbentuk nih. Habis itu kita bikin penggambaran atau mungkin delineasi dari 3 titik ini berdasarkan snapper atau tangkapan titik yang udah dibikin, yaitu dengan cara spatial analysis tools, hidrologi ke watershed. Nah, watershed ini nanti bakalan ngasih gambaran ke kalian kira-kira dari 3 titik yang dipilih ini tuh ada volumenya atau luasannya berapa. Yang pertama yang kita masukin yaitu input flow direction. Kita masukin flow directionnya. Input raster or feature PowerPoint data, kita masukin snap PowerPoint. Itu kita ketik aja dash to ban titik div. Oke. Nah, jadi dash dari 3 titik yang diambil ini kira-kira linearisasi atau mungkin area delineasinya atau mungkin area cakupannya itu sejauh ini. Bisa dicek dengan cara klik kanan, open attribute table. Nah, ini luasannya itu adalah 40.675 meter persegi. Seperti itu. Jadi untuk dash aku rasa cukup. Apabila ada yang mau ditanyakan nanti bisa langsung ke aku. Thank you.